Halo hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku di channelnya Hidup di Kampung. Seperti biasa aku mau share kegiatanku hari ini lagi ya kepada kalian. Tentunya kegiatanku sebagai ibu rumah tangga yang tinggalnya di desa atau di kampung yang jauh banget dari hiruk pikuknya dunia perkotaan. Dan ini ceritanya aku mau beres-beres dapur lagi. Biasa bersih-bersihin dapur ya gitu ya, karena sebagai ibu rumah tangga nggak bakalan jauh dari dunia perdapuran di rumah gitu ya. Kegiatannya pasti berulang-ulang kayak gitu sehari-harinya, tiap harinya ya itu aja yang dikerjakan, karena memang hidupnya para emak-emak atau ibu rumah tangga ya emang seperti seputaran itu gitu ya. Kalau enggak ya belanja ke pasar, masak-masak di dapur, beres-beres di dapur, beres di rumah, beres-beres di halaman rumah, terus ngurus anak, dan begitu-begitu aja terus berulang kegiatannya tiap hari 24 jam, itu enggak ada habisnya. Kegiatan ibu rumah tangga emang seperti itu ya. Tapi walaupun sebagai ibu rumah tangga kegiatannya cuman itu aja gitu ya, terus menerus gak ada hentinya, ibu rumah tangga insya Allah gitu ya kita lakuin ini ikhlas dan dengan hati yang bahagia gitu ya. Dan di sini oke, aku lanjut ya ke videonya. Di sini aku mau mulai gitu ya untuk beres-beres di dapur. Tapi sebelumnya aku mau masak dulu ya, masak nasi, karena nasi yang kemarin gitu ya udah hampir habis. Itu ada sisa sedikit sih, cuman aku mau kasih nanti ke ayam gitu ya, karena kalau ayam selalu dikasih makan beras terus menerus itu berasnya cepet habis gitu ya. Jadinya aku kasih sisa nasi aja gitu ya yang kemarin. Dan sekarang kalau untuk makan kita suami sama anak ya, jadi aku buat lagi gitu ya, aku masak lagi yang fresh gitu biar enak aja yang baru gitu ya. Nah ini setelah aku masak nasi, aku lap-lap dulu mejanya sebentar karena di situ ya mejanya udah berantakan banget tadi ya, banyak debu, banyak kotoran gitu. Jadinya aku lap-lap sedikit. Terus setelah aku lap-lap ini aku mau mau rebus air buat isiin termos sama si teko itu ya, buat air mentah gitu. Jadinya di sini aku tagukin si langsung gitu ya, si panci bukan langsung. Nah ini si airnya juga aku tambahin aja dari air termos gitu, karena sisa kemarin masih ada gitu ya, karena sekarang kan si bocil udah enggak nenen gitu ya, enggak minum susu, jadinya si airnya itu di termos enggak cepet habis gitu. Jadinya sekarang aku mau angetin aja gitu ya untuk si air termosnya. Lanjut di sini sambil aku ya nungguin rebusan air aku mateng gitu ya, mendidih, aku di sini sambil cuci piring aja dulu, karena di sini cucian aku banyak banget di wastafel, udah penuh banget gitu ya, karena semalam aku nggak cuci piring ya, lagi mager aja gitu ya. Jadinya sekarang cucian aku menumpuk kayak gini. Ya udahlah, sekarang aku cuci dulu, cuci gelas, cuci semuanya gitu ya sampai habis, sampai beres, sampai bersih lagi. Oke, kalian jangan salpok ya sama kantong kresek yang hitam itu. Di situ itu adalah sampah gitu ya tuh. Ini tuh sampah yang aku yang aku buangin dari wastafel gitu ya, karena orang-orang ya termasuk aku juga sih kayaknya kalau misalkan udah makan gitu ya, makan apa aja gitu sih sampahnya suka dibuangin ke wastafel gitu ya. Jadinya aku suka sediain si plastik hitam di situ buat sampah gitu ya. Kalau udah penuh nanti aku buangin ke luar rumah gitu ya, karena di luar juga aku sediain gitu sampah dari karung gitu ya buat sampah khusus. Jadinya aku sediain di sana juga. Nah kalau untuk pembuangan sampah dari dalam nanti dikumpulinnya di luar. Setelah sekarung udah penuh si sampahnya baru dibuang lagi gitu ya ke yang jauh gitu ya, ke tempat sampah yang beneran tempat sampah pembuangan sampah gitu yang besar. Dan alhamdulillahirobbilalamin untuk cucian piringku ini ya udah selesai, karena videonya gitu ya durasinya terlalu panjang, jadinya aku skip aja dan aku cepetin kayak gini gitu ya, biar kalian nontonnya juga nggak bosen. Jadinya aku cepetin kayak gini aja biar cepet selesai gitu ya. Padahal ini waktu pengerjaannya lama banget, tapi kalau di video cuman beberapa detik doang gitu kan ya. Nah di sini aku setelah selesai beres cucian piring aku lap-lap si wastafelnya gitu ya. Terus gak lupa juga aku lap-lap si meja kompornya, karena di situ banyak banget cipratan minyak, gak tahu itu perbuatan siapa.
Pas tadi pagi aku lihat itu udah banyak banget cipratan minyak, jadinya aku lap-lap juga untuk si kompor dan meja kompornya gitu. Dan setelah itu aku maraban si kukut aku ya, itu aku apa itu kasih makan ayam aku pakai nasi yang tadi sisa sisa nasi kemarin gitu. Nah untuk si ayam itu aku beneran kesel banget, nyengkel banget sama ayam-ayam itu karena itu sebenarnya udah dikurungin gitu ya sama suami aku. Sengaja suami aku bikin kurung gitu ya kandang ayam, tapi bukan yang kandang yang dari kayu-kayu atau dari awi gitu, tapi dari jaring gitu yang lumayan tinggi sih. Nah setelah itu aku kan si ayamnya dimasukin ke sana. Nah setelah berapa jam kemudian ternyata si ayam-ayamnya itu bisa keluar lagi sendiri gitu ya, karena dia mungkin bisa terbang dan bisa, karena di situ kan juga banyak bambu juga, jadinya mungkin dia terbang ke bambu dan langsung dia terbang lagi ke luar jaring itu, jadinya ya gagal total. Jadinya ya dia tetap aja gitu ya nyampah di teras aku, jadinya si teras aku itu tiap harinya banyak banget kayak tai kotok gitu ya, aduh sumpah jadi jorok banget kelihatannya, kayak apa itu ya, kalau dilihat orang gitu kayak rumah yang nggak ada penghuninya sama sekali. Ya Allah, kalau udah kayak gitu itu tuh aku suka mikir gitu ya, pengen semuanya sudah dipasak aja gitu ya, dimakan dagingnya enak kan, tapi mikir lagi tuh ayamnya masih kecil, jadinya pasti dalamnya itu tulang semua, nggak ada dagingnya, jadinya ya udah gitu ya, pasrah aja sekarang. Setelah beres maraban ayam, terus aku tadi langsung ya ke dapur lagi, dan air yang dipanci tadi udah mendidih juga, aku pindahin ke si termos, terus aku seduh air teh juga ya, dipindahin ke si teko, bukan dipindahin tapi nyeduh air teh yang di teko itu ya. Terus aku juga tadi ya bikin perasan lemon gitu, terus dicampur sama air panas buat minuman aku pagi ini. Nah setelah itu aku langsung sapu-sapu untuk si area lantai dapurnya, karena ya tadi udah lap-lap juga untuk si daerah mejanya, jadinya untuk si daerah lantainya yang di bawahnya ya belum aku sapuin, sekarang aku sapuin karena di situ udah balatak juga, udah banyak banget juga debu-debu dan sampah gitu. Nah setelah ini aku mau lanjut gitu ya, masak menu yang sederhana, yang simple aja, karena di sini ya aku kemarin dikasih kacang panjang dari emak Cecet gitu ya. Aku dikasih ini karena dia itu ngebon gitu ya, dia punya kebun kacang panjang gini banyak banget di sisi sawah gitu, dan dia juga kasih ke aku. Nah ini aku mau pasak aja karena kalau dilama-lamain gitu ya buat si kacang gitu ya suka menguning gitu, jadinya aku mau langsung pasak aja ini buat menu sekarang. Nah di sini aku iris-iris untuk si kacang panjangnya, dan aku irisnya yang sedang-sedang aja, nggak panjang nggak pendek juga. Terus setelahnya aku cuci juga ya untuk si kacangnya. Dan di sini untuk bumbunya aku pakai bumbu cuman pakai bawang merah, bawang putih aja, simple, nggak ada yang lain karena memang mau dipakein bumbu apa lagi gitu kan ya, bingung gitu ya kalau tumis-tumis kayak gini ya paling ini aja gitu ya, yang simple pakai bawang merah, bawang putih, pakai 2 bawang aja gitu ya, nggak ada yang lain. Lanjut di sini panaskan wajan, panaskan minyak juga, terus aku tumis si bawang gitu ya, si bawang merah sama bawang putih, si 2 bawang ini. Setelah agak harum gitu ya si bawang ini, terus aku campurin si kacangnya ke sini, dan aku kasih dia roiko gitu ya, roiko, micin sama garam gitu, kasih gula juga ya. Terus aku kasih air dia ya biar biar empuk aja gitu ya. Terus aku tutup gitu untuk si kacangnya sampai si bumbunya meresap dan si airnya menyusut ya. Nah ini sambil menunggu si kacangnya matang, aku mau cuci-cuci untuk si ikan ini, karena di sini sekarang aku mau untuk protein hewaninya aku mau goreng si ikan ini gitu ya, yang simple aja. Nah sebenarnya di sini itu suami aku dia bilang gitu ya, mau si ikannya bukan cuma digoreng aja tapi mau dibumbuin si merah gitu ya di pesmol. Tapi karena aku lagi nggak mood untuk pesmol ini, si bumbunya juga lagi nggak ada di dapur gitu ya, untuk si cabai merah atau yang
lainnya juga nggak ada gitu ya, harus ke warung dulu. Jadinya aku di sini cuman digoreng aja tapi pakai bumbu racik ikan goreng gitu. Terus aku juga pakai royco di situ. Nah ini untuk si kacangnya juga alhamdulillah udah matang dan aku langsung pindahin gitu ya untuk si kacangnya ke si mangkok ini. Setelah ini aku langsung mau goreng si ikannya, dan ini pakai wajan dan minyak yang bekas gitu ya semalam, karena aku semalam gitu goreng apa ya, bukan aku sih, suami aku itu dia goreng apa ya, lupa, pokoknya dia itu menggoreng sesuatu ya semalam itu, dan si minyaknya itu masih bersih gitu, jadinya aku langsung pakai lagi buat goreng ikan ini ya. Nah ini untuk si ikan gorengnya ini udah matang juga untuk kloter yang pertama. Langsung aku masukin untuk yang kloter keduanya gitu. Nah ini untuk pemakaian si ikan, maksudnya untuk si minyak yang udah dipakai goreng ikan itu langsung hitam ya gitu ya, karena nggak tahu mungkin ya kalau untuk ikan itu si minyaknya cepet gitu ya jadi hitamnya. Karena kalau untuk penggorengan yang lain si minyaknya itu bisa dipakai satu nyampe 2 kali gitu, tapi kalau untuk si ikan, kalau untuk goreng ikan gitu ya cuma dipakai sekali udah jadi hitam gitu ya si jalan tahnya. Dan alhamdulillah ya tadi untuk masakan aku pagi ini, menu sederhana aku udah selesai semuanya gitu ya. Dan sekarang aku lanjut mau kasih makan si bocil, dan di sini super duper drama banget ya untuk aku kasih makan si bocil itu, benar-benar jengkel banget karena dia itu akhir-akhir ini gak suka makan dia ya gitu. Kalau jajan dia nomor 1, tapi kalau untuk makan nasi dia benar-benar harus ekstra diolok gitu ya. Udah benar-benar harus maksain dia gitu ya supaya masuk si nasi itu ya, meskipun 1 atau 2 uap gitu. Dan alhamdulillah gitu ya dia masuk beberapa suap gitu juga ya. Setelah ini aku mau kasih dia obat gitu ya, karena dia masih bapil gitu, jadinya aku masih kasih minum dia obat. Dan di sini juga ya sambil aku suapin si bocil, aku juga nggak lupa nyuapin diri sendiri gitu ya biar kita kenyang bersama. Nah teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Aku belum sempat ya tadi nanyain kabar kalian, dan sekarang aku mau nanyain apa kabar kalian semua di sana, bunda pandaku, kesayangan aku semuanya, sahabat online aku semuanya di sana. Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja ya bunda, karena sekarang gitu ya lagi usumnya penyakit gitu ya, penyakit orang tua, penyakit anak-anak juga banyak banget sekarang ya, lagi musimnya ya Allah ya Robi. Semoga semuanya kita disehatkan dan disembuhkan dari segala macam penyakit apapun itu. Semoga Allah sembuhkan dengan segera dan dengan sembuh yang tidak merasakan sakit sedikit pun gitu ya. Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah nontonin video aku dari awal sampai detik ini. Terus dari video-video aku sebelumnya juga ya, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian juga yang selalu nontonin video aku tapi nggak komen. Aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian. Pokoknya aku mau ngucapin terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada kalian. Semoga Allah balas kebaikan-kebaikan kalian dengan berlipat ganda serta kebarokahan. Dan untuk kalian yang baru mampir, baru menemukan channel aku dan tidak sengaja gitu ya mengklik video aku, selamat bergabung dan mari kita berteman. Semoga kalian semua gitu ya betah nontonin video aku. Juga semoga kalian berkenan untuk mendukung dan mensupport channel aku supaya lebih baik dan lebih berkembang lagi ke depannya dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya juga supaya nanti kita ketemu di video selanjutnya, insya Allah ya. Amin amin ya Allah ya robbal alamin. Dan oke, sekarang aku mau lanjut ke videonya lagi ya untuk pembahasannya. Di sini aku tadi setelah selesai kasih minum si bocil gitu ya, kasih minum obat maksudnya. Sekarang aku lanjut gitu ya untuk sapu-sapu di ruangan depan, karena tadi ya aku langsung ke dapur gitu ya untuk pas bangun tidur aku langsung ke dapur. Jadinya sekarang pas beres di dapur jadi langsung aku ke ruangan depan untuk beres-beres. Tadi juga udah geser-geser untuk si kursinya. Setelah
itu aku sapuin untuk si lantainya, ini banyak banget sampah deh ya Allah. Dan ini tiap harinya, bukan tiap hari ini ya, aku nyapuin si lantai rumah itu sehari bisa sampai 2 atau 3 kali gitu ya sehari. Dan ini sampahnya selalu kayak begini, selalu banyak sampah gitu ya, karena si bocil itu kalau keluar nggak pakai sandal sama sekali, jadinya banyak tanah yang ikut masuk ke rumah. Dan selain itu juga dia selalu berantakin seluruh isi rumah gitu ya, mau boneka, mau tisu, diprudul-prudulkan semuanya, dilempar-lemparin, dihancur-hancurin gitu kan ya. Pokoknya diberantakin semuanya, nggak ada habisnya dia mah. Kalau misalkan ibunya udah bersihin, udah rapihin si rumah, dia mah kayaknya nggak mau gitu ya. Kalau rumahnya bersih rapi kelihatannya, dia mah selalu nggak enak gitu ya. Kayaknya kalau rumahnya rapi nggak enak, dia mah selalu berantakin. Ibunya udah nempatin apa itu si boneka untuk apa-apanya gitu ya, udah ditaruhin di tempatnya masing-masing. Dia selalu akutin lagi, dia selalu hancurin lagi, selalu lempar-lemparin lagi. Dan bahkan dari tanah di luar pun dia selalu bawain gitu ya, sengaja dibawain terus diaur-aurin di rumah. Aduh, pokoknya dia itu lagi bener-bener super duper aktifnya gitu ya. Dia itu umurnya baru 3 tahun itu sekarang Desember, tapi tingkahnya itu bener-bener apa itu ya, aku bener-bener suka kewalahan gitu ya sama tingkah dia. Ngomong-ngomong, anak kalian juga kayak gitu juga nggak sih, sama kayak anak aku yang bener-bener super duper aktif gitu? Tolong tulis di kolom komentar ya, sebagai sharing-sharing aja. Dan tadi ya untuk nyapunya udah beres semua, dan sekarang udah bersih rapi, udah beres lagi rumahnya. Dan sekarang terakhir aku mau beres-beres untuk si bajunya, aku mau lipatin bajunya itu ya. Dan seperti biasa aku di sini pakai metode KonMari gitu ya. Dan ini karena udah nyaman banget di hidup aku. Dan ini juga udah selesai juga ya untuk lipat-lipat bajunya semuanya. Ya Allah, benar-benar singkat banget ya. Dan mungkin untuk videoku kali ini juga aku akhiri sampai di sini aja gitu kan ya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.